Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha amin ya rabbal alamin. Teman sekalian berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga subuh kali ini kita kembali memudahkan langkah kita dengan bisa kita untuk menuju tempat yang menjadi dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian Islam. Tentu dengan sekalian kita berharap, kita berdoa kepada Allah semoga usaha kita dicatat oleh Allah. Amin. Tentu sekalian, judul kali ini adalah Muharram antara hikmah dan misteri jahiliyah. Kenapa? Karena memang Muharram ini tidak bisa lepaskan dari itu. Banyak kisah-kisah, cerita-cerita bahkan sebelum Islam datang, Muharram ini sudah ada. Jadi Muharram sudah ada dulu, baru kemudian dengan Islam. Kenapa Islam itu kan ya bisa dikatakan sejarah memang gitu, sejarah yang ada dengan Islam. Tapi yang maksudnya juga tahu sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, wali lakum Islam lima itu di zaman Muhammad SAW. Tapi bahwa nama Muharram itu sudah ada sebelumnya, ya banyak kisah-kisah yang kita tahu. Misalnya, kenapa orang Yahudi itu selalu berpuasa di bulan Muharram itu? Ternyata salah satu di antaranya adalah bahwa mereka memperingati di mana katanya Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun, Nabi Musa dan juga Bani Israel. Demikian Muharram atau nama Muharram itu sudah ada dari zaman Bani Israel alaihissalam. Nah, juga sekalian, adalah peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi di bulan Muharram ini, yaitu peristiwa hijrah. Kita tahu bahwa umat Islam menjadikan bulan hijrah ini, bulan Muharram sebagai awal tahun Hijriah. Beberapa ulama mengatakan karena sebelum Muharram ini kan namanya Zulhijjah. Zulhijjah itu sebagaimana kita tahu, sabda Nabi, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubihi kayawmi waladatu ummuhu. Barang siapa yang haji kemudian dia tidak melakukan Arafat itu sesuatu yang batalkan itu. Walam yafsuq, tidak melakukan hal-hal yang fasik, dia juga melakukan hal-hal yang kotor, sekiranya itu bisa membatalkan haji dia. Maka raja'a min dhunubihi kayawmi waladatu ummuhu. Ia setelah selesai haji itu seperti ia baru melahirkan ibunya. Maksudnya apa? Dosa-dosanya semua diampuni oleh Allah. Karena semua dosa-dosa telah diampuni oleh Allah, maka bulan Muharram ini sebagai awal tahun perubahan. Bila kira-kira perubahannya apa? Ya, yang tadinya banyak dosa sekarang jadi hilang. Kenapa? Karena telah melakukan ibadah haji, makanya ada awal tahun atau awal bulan di mana kita menata kembali kehidupan kita. Nah, itulah kira-kira pendapat para ulama mengapa Muharram ini dijadikan oleh para sahabat tentu ketika itu Umar bin Khattab menjadikan awal tahun Hijriah. Ya, itu salah satu jawaban kepada pertanyaan kenapa sih bulan Muharram itu dijadikan sebagai awal tahun Hijriah gitu ya. Oke, yang sekalian, kalau memang dalam beberapa sejarah bahwa sesungguhnya Nabi itu kesampainya di Madinah itu bulan Safar.
Tapi bahwa kita juga tahu bahwa apa yang namanya ilham dan persiapan segala sesuatunya untuk pelaksanaan hijrah itu memang sudah dimulai dari bulan Muharram. Maka itulah kemudian salah satu cikal bakal yang menjadikan Umar bin Khattab itu dengan musyawarah sahabat ketika itu ia menjadikan bulan Muharram sebagai awal tahun Hijriah. Ya. Terus sekalian, apa sih definisi Muharram itu? Tentu yang kita tahu Muharram itu adalah syahrul awal min syuhuris sanati al-hijriyah. Dan dia salah satu yang disebutkan di dalam Al-Quran di bawah ini, inna iddat asyhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu Allah sudah menyebutkan bahwa bulan itu jumlahnya 12. Itu Al-Quran itu menyebutkan. Jadi ada pun misalnya bulan Masehi 12, itu ilham dari mana kita tidak tahu. Kenapa bulan Masehi kok bisa 12? Dan siapa yang menamai misalnya menetapkan bulan Januari, Februari, Maret, April, seterusnya? Di mana saya yakin bapak-bapak semua ketika menyebutkan bulan Masehi tanpa nafas. Ya benar ya, menyebutkan tanpa nafas. Bisa jadi juga tanpa menikmati. Tapi kalau saya minta coba Pak, bisa nggak sebutkan bulan Islam tanpa nafas? Bisa menyebutkan bulan Masehi, bisa 2 kali Pak tanpa bernafas. Kalau bulan Islam saya nggak tahu. Ya bisa jadi ya bernafas atau bisa sekali tidak hafal. Saya nggak tahu mungkin karena gaji kita setiap bulan Januari, setiap awal bulan Masehi, saya nggak tahu. Tapi bahwa memang kita harus akui salah satu kelemahan kita, jadi bulan itu salah satunya. Bahwa banyak bukan hanya kita sendiri tidak hafal bulan Islam. Mungkin karena insya Allah tadi tanggal 2 ya, karena disebutkan 2 apa ya? Ya yang maksudnya 2 Januari, 2 Februari, 5 Februari misalnya, 5 Maret sehingga hafal bulan Masehi. Kita harus beristirahat tanggal sekian, tapi bulan Masehi. Nah untuk bisa menghargai itu penanggalan penerimaan gaji, pembayaran listrik dan lain sebagainya dimulai dari bulan Islam. Baru Pak, insya Allah bulan Masehi akan hilang. Dimulai jam berapa Pak? Insya Allah tanggal 10 Pak. 10 apa? Masih 10 kalau tanggal 10 Januari, 10 berarti sekarang ini Agustus, insya Allah hari ini terima kasih tanggal 1 Agustus. Pasti kan hafal loh. Coba tanggal 1 Muharram Pak, itu. Tanggal 10 Safar Pak, hafal misalnya. Terus apa itu salah? Ya salah. Tidak ada yang tidak, misalnya orang kalau menghafalkan bulan Islam masuk neraka apa? Ya, nggak ada yang itu. Tetapi bahwa itu merupakan salah satu kelemahan kita, kekalahan kita harus mengakui. Karena salah satu sistem penjajahan mulai dari penanggalannya dirombak, penanggalan diganggu, penanggalan bahkan sampai kemarin itu sedikit beda ya. Ya di dalam penentuan 1 Zulhijjah. Ya, karena beda-beda 1 Zulhijjah, maka awal padanya jadi masalah. Karena awal padanya masalah tentu jamaah ini jadi banyak masalah. Muncullah perbedaan itu khilafiyah, jangan dipermasalahkan. 1 Syawalnya sama kok bisa Zulhijjah itu bisa beda. Berarti 1 Muharram bisa jadi sama. Jadi Muharramnya Saudi sama Muharramnya kita itu beda ya. Ya banyak. Ya harus diakui itu. Cuma ketika nanti puasa Muharram besok namanya Asyura, biasanya kita udah nggak pakai ini beda-beda. Langsung aja tanggalnya sama. Oh ini tanggal berapa? Tanggal 10 Asyura ya.
tanggal 10 Muharram di Asyura ini ya. Insya Allah kita sama nggak ya? Sama ya. Gak usah pakai wajib ya. Dan gak usah dihisap juga, gak usah. Pasti itu umumnya sama Pak. 10 Muharram. Dan itu tidak akan viral Pak. Bulan Muharram, insya Allah 10 Asyura ditetapkan oleh pemerintah tanggal sekian. Itu nggak ada. Semuanya sama. Jadi hilang itu tanggal 1 bedanya itu hilang. Terus kalian, kenapa Allah sebutkan bahwa bulan itu ada 12? Karena masih suatu nanti akan ada penelitian mengatakan bulan nggak ada 12 tapi 13. Bisa jadi 14. Ini kalau nggak ditetapkan Al-Quran, insya Allah kita pasti tidak perdebatan sini. Bahwa bulan itu jumlahnya 12. Alhamdulillah, bulan itu sebenarnya apa-apa 12. Jadi ya, bisa 13, bisa 14, bisa 15. Ini masalah. Jadi berapa kali Pak Gaji setahun? Nah, 15 kali per setahun. Makin banyak makin bagus. Iya. Jadi masalah itu bulannya jadi berubah. Nah, di antara bulan-bulan itu juga sekalian, iya, jadi kita umat Islam itu sudah duluan menetapkan bulan dan jumlahnya 12. Kenapa? Karena itu dalam Quran sebutkan. Inna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan ya. Minha arba'atun hurum. Disebutkan 4 bulan itu. Maka kalau nggak disebutin nanti beda-beda itu semua pada diharamkan. Maka karena ini itu merupakan salah satu kalau bisa dikatakan ketetapan Allah, Mas ini sudah saya haramkan 4 bulan, jangan ditambahin lagi. Nah itu. Karena manusia itu suka nama-nama ya. Dari kadin qayyim itulah ketetapan Allah, ketetapan agama. Wala tadlimu fihi anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatiluna kaffah wa'alam annallaha ma'al muttaqin. Ini juga ujungnya ini kemudian bunuhlah orang musyrik sebagaimana mereka membunuh kalian semuanya. Ini kemudian terjemahannya yang banyak mengatakan kok bunuh. Ya memang di dalam Al-Quran ada dua, ada jihad, ada qatil. Kalau jihad itu maknanya jihad, berjuang. Kalau qatil tidak ada definisi lain qatil kecuali perang mengangkat pedang. Perang mengangkat pedang. Kalau kita mengangkat senjata kira-kira sekarang ini. Nah, jadi kemudian Al-Quran itu salah satu ayat yang diusulkan untuk dihapus. Kenapa? Ada menggunakan perang. Hanya Al-Quran saja. Padahal kita lain juga menyebutkan perang. Nggak ada masalah. Giliran Al-Quran ngomong perang direvisi. Semua kitab 4 Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu menyebutkan perang. Tapi ketika Al-Quran menyebutkan jadi masalah. Iya. Terus sekalian itu mengapa orang Islam itu kalau dia murtad harus dibunuh perintah dan agama. Dan rata-rata orang yang mengusulkan untuk diubah hampir rata-rata murtad. Itulah salah satu hikmah mengapa orang murtad itu harus dibunuh. Karena memang ada satu hadis di Al-Quran yang memang nggak bisa kita amalkan Pak, hadisnya soal apa itu? Hadis yang menerangkan tentang bahwa orang muslim itu darahnya halal. Yang pertama haram. Haram dalam muslim kecuali menjadi halal. Menjadi halal jika yang pertama dia ada ini terus saya jika dia berzina. At-thayyib zani, orang yang berzina darahnya jadi halal untuk dibunuh. Ini bisa nggak kita lakukan? Bisa.
Karena yang menetapkan dia berhak atau halal dibunuh siapa? Pemerintah. Jadi kita nggak bisa. Makanya sekarang kalau ada ketemu istri kita selingkuh, tiba-tiba yang selingkuh sama dia kita bunuh, siapa harus penjara? Yang membunuh. Yang membunuh masuk penjara. Jadi seakan-akan teman-teman itu mengatakan udah ikhlasin aja dah. Lanjutin. Jadi bahkan jangankan dibunuh, ditelanjangi atau kita hukum, kita yang kena. Bukannya berzina. Jadi berzina itu dilindungi sekarang. Sementara di hadis disebutkan orang yang tidak cemburu kepada istrinya, diganggu oleh orang lain, salah satu siapa namanya? Dayus itu adalah orang yang tidak cemburu ketika istrinya diganggu. Sebut dayus. Nah, bagaimana kalau istrinya dibantu? Bisa aja, wah ini bukan dayus bermasalah. Bahkan ketika kita mati terbunuh dalam membela anak istri kita di mana teman-teman? Itu sakit itu, Pak. Nah, itu makanya dibolak-balik Islam memang beda, Pak. Menyelamatkan kita umat Islam, ya. Kemudian yang kedua, siapa? Selain berzina, ya, ada 3, Pak. Darah orang Islam itu haram kecuali 1 orang yang berzina. Yang kedua, orang yang bunuh. Orang yang bunuh ini kalau diterapkan sekalian kan 2 kisah. Ini kalau diterapkan, masya Allah nggak akan ada pembunuhan, Pak. Sekarang itu orang bunuh itu kayak bunuh kucing. Apa jadi minta akan dikasih Pak. Jadi nabrak orang kayak nabrak kucing. Bayangkan, Pak. Coba kalau hukum kisah sejarah. Ente belum melakukan Pak, nanti ditangkap itu juga dibunuh. Itu namanya kisah. Dan Al-Quran akan menjamin itu. Wafil kisah ayatun ya'tul albab. Di dalam Al-Quran, di dalam kisah itu kata Allah ada kehidupan. Wahai orang-orang yang berakal. Di dalam Yesus itu ada kehidupan, kata Allah. Tapi kata orang liberal, orang kafir, boleh mas. Kalau Yesus itu bunuh itu diterapkan, bunuh itu diterapkan, nanti mengulangi hak hidup orang, kemudian melanggar HAM. Ini nggak bisa diterapkan. Karena negara kita kalau berbicara dengan hukum Yesus, wah, kalau di Indonesia nanti akan menjadi negara syariat Islam. Makanya para ustaz kalau menjadi calon presiden, siap-siap akan ini. Karena semua stasiun TV akan ngomong, wah ini kiai, wah akan menjadi negara Islam. Jadi itu yang kedua yang tidak bisa diterapkan. Kita nggak bisa mengamalkan itu. Dan yang ketiga adalah orang tarik diri, orang yang meninggalkan agamanya, namanya murtad. Perintahnya apa? Haram dibunuh. Orang yang murtad. Ini itu kalau diterapkan sekarang, banyak banget mati. Ya, artis, banyak yang mati. Jadi orang-orang yang meninggalkan agamanya, dibunuh. Tapi kenapa orang murtad? Dibunuh itu kan saya orang murtad, bukan ente. Apa coba ambil? Ternyata salah satu di antaranya kayak tadi itu akan ada orang yang mengusulkan Al-Quran direvisi. Siapa lagi kalau orang murtad? Kalau bukan orang murtad. Kenapa? Karena mereka mengerti Islam. Setelah mereka keluar dari Islam, mereka pasti akan menghina Islam. Itu maksudnya. Mereka hina Allah, mereka hina Al-Quran, mereka hina para ulama. Itu salah satunya. Nah, ini salah satu ayat yang diusulkan untuk direvisi. Surat At-Taubah ayat 36. Terus sekalian,
Kemudian ternyata 4 bulan yang diharapkan itu kita berurutan. Muharram, kemudian terus tengah-tengah ada Rajab, kemudian Zulqa'dah sama Zulhijjah. Ya kita disebutkan kalau katanya bahwa saya minta satu orang menunjukkan tanpa nafas di bulan Islam lancar, sebagaimana lancar menunjukkan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Masya Allah. Insya Allah proses siap tanpa nafas. Ya. Jadi ada 12 ketentuan Al-Quran. Pokoknya Allah bahwa setahun itu jumlahnya 12 bulan. Hanya menetapkan tahun pertamanya bagaimana ini kesepakatan umat Islam dalam hal ini diilhami dan terjadi di zaman sahabat, ya, di kami umat. Oke, selanjutnya saya lanjutkan apa keutamaan bulan Haram. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dari Ibnu Abbas, ia bercerita ketika Rasulullah SAW belum lama tiba di Madinah, ia dapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Asyura itu berarti hari 10 ya, namanya juga Asyura, Asyara. Jadi Asyura itu asal kata dari Asyara. Kalau kita kemudian bulan jawab hilangkan berapa huruf jadi Syura. Ini Asyura, Asyara. Jadi didapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, hari ke-10 maksudnya. Lalu mereka pun ditanya, kenapa orang ini puasa pada hari ke-10 ini? Mereka menjawab, hari ini adalah hari kemenangan Musa dan Bani Israil atas Fir'aun. Demikian bulan Muharram ini puasa Asyura itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, dan itu ternyata biasa oleh Yahudi, ya. Karena itu kami puasa pada hari ini untuk menghormati Musa. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kami pantas untuk memuliakan Musa daripada kalian. Lalu beliau perintahkan agar kaum muslimin puasa pada hari Asyura. Nah, sini ada kesamaan. Ada kesamaan di dalam hadis lain, bedailah Yahudi dan Nasrani. Nah, itu diantaranya penyebutan hadis itu tentang jenggot Pak. Ada perintahnya kita harus berbeda. Kalau Yahud dan Nasrani disebutkan lanjutan hadis itu, kalau orang Yahudi itu mencukur jenggot dan memelihara kumis. Nabi memerintahkan untuk berbeda ini. Apa bedanya? Kalau begitu kita mencukur kumis dan memelihara jenggot. Nah, kemudian menjadikan perdebatan di antara masyarakat, di antara itu juga jadinya. Nah, apa hukum menjaga Ustaz? Nah, kan jadinya dari tadi satu, karena ada kaidah usul. Kullu ma kharaja min jismi Rasul falaysa min sunnah. Ini kaidah enggak benar. Kaidah usul, saya bisa mengatakan dan saya tidak sunnah Pak. Semua yang keluar dari jismi Rasul tidak sunnah. Artinya tidak sunnah diikuti Pak. Misalnya Pak, kukunya, rambutnya, ini kan keluar dari jasad Rasul, jenggotnya, kemudian kumisnya. Ini falaysa min sunnah disebutkan dalam kaidah usul. Tapi kemudian saya tidak sunnah Pak. Karena ada beberapa yang keluar dari jasad Rasulullah itu adalah sunnah, di antaranya adalah memelihara jenggot dan mencukur kumis. Makanya rata-rata yang sekalian para ulama-ulama yang kemudian mengambil kaidah itu mengatakan itu tidak sunnah. Kenapa? Bahkan bukan yang tidak wajib, tidak sunnah. Kenapa? Karena semua yang keluar dari jasad Rasulullah tidaklah sunnah, makanya bisa diikuti. Bisa dipahami kaidah. Tapi kemudian hadis ini pertama kali mengatakan bahwa khaliqu
dan menyebut bermasalah. Bedailah antara orang Yahudi dan Islam. Ternyata hadis itu menyebutkan tentang jenggot. Kalau Islam kita mengatakan pelihara jenggot dan menjenggot komisi. Nah sekarang pertanyaannya, apa hukum berjenggot? Ini sekalian, hadis tentang jenggot itu menyebutkan ifliha untuk kuliah itu definisi firman ulama. Untuk kuliah tinggalkanlah jenggot, biarkanlah jenggot. Apa maksudnya? Para ulama mengatakan berjenggot memang hukumnya tidak wajib. Karena kalau berjenggot hukumnya wajib, orang Indonesia itu banyak dosanya. Kenapa? Karena bukan turunan orang berjenggot itu tidak. Ternyata bukan berjenggot itu tidak wajib, tapi definisinya adalah memelihara yang jenggot itu, memelihara jenggot itu yang wajib hukumnya. Jadi jika sudah ada tidak pelihara. Kalau jenggotnya nggak ada, nggak usah diadakan. Itu maksudnya. Beli obat lah, ini jenggot itu mati terus kita harus beli obat tuh gimana dengan kumpul ini? Nah itu enggak, itu yang keliru maksudnya. Jadi berjenggot tidak wajib, tapi memelihara yang ada hukumnya wajib. Nah itu bedanya banyak. Ya, kemudian ada kerusuhan banyak ada dalam Islam wajib ini. Memang kalau kita bicara Islam ya, tidak akan ketemu. Coba bicara hadis, pasti akan ketemu. Nah, teman sekalian, sekarang kan banyak orang kemudian kalau berjenggot nanti dibilang gini. Padahal ya kita tidak boleh menghina. Gitu. Orang yang belum bisa mengamalkan jenggot, tidak masalah. Pertama jenggot hukumnya sunnah, yang wajib kan memelihara sudah ada. Kalau kita yang belum bisa berjenggot itu masalah, tetapi jangan menghina orangnya. Itu jadi masalah. Karena kalau punya jenggot sama dengan menghina Nabi, itu maksudnya. Kemudian sama dengan orang pakai celana cingkrang. Celana cingkrang itu disebut dalam hadis, itu sunnah ya. Disebut dalam hadis. Kalau kita belum bisa mengamalkan cingkrang, tidak masalah. Tapi jangan menghina orang yang cingkrang. Sebab kalau kita menghina itu, menghina Nabi dan para sahabat. Gitu ya, walaupun memang definisi membawa pakaian di bawah mata kaki itu penuh dengan definisi, tapi paling tidak kita harus menghormati karena itu juga diamalkan oleh sahabat. Mereka cingkrang. Cuma sekarang kalau kita cingkrang kan, wah orang radikal. Wah orang, ya adalah alam seperti itu. Ini orang satu, ini orang apa lagi? Banyak sekali. Ini orang jemaat tabligh. Pokoknya banyak. Padahal itu sunnah itu. Itu sunnah. Kalau kita belum bisa mengamalkan sunnah, ya masalah. Tapi jangan menjudge orang. Karena belum tentu yang kita lakukan cara pandang kita itu lebih benar daripada mereka. Nah ini sekalian. Jadi kami lebih pantas menghormati Musa daripada kalian. Kenapa? Ya kita umat Islam ikut Al-Quran dan juga ikut petunjuk-petunjuk. Artinya misalnya kita mengamalkan sunnah tanpa harus bertentangan dengan nabi-nabi lain gitu. Karena Nabi Muhammad sebagai penyempurna, Al-Quran sebagai penyempurna. Jadi kita beriman kepada Musa, kita beriman kepada Nabi Isa. Tapi giliran mereka hanya ngambil kuasanya, tapi tidak beriman kepada Nabi selain mereka ini. Orang yang beriman dia dengan Nabi Isa. Ini pula sebaliknya. Masalah enggak mau mereka beriman kepada Nabi Musa. Giliran Islam kita beriman kepada Nabi-Nabi dan Rasul yang diturunkan oleh Allah. Itu bedanya. Ente puasanya doang, tapi nggak beriman ente. Kalau ente beriman kepada Nabi Musa, percaya kepada Musa, tentu percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan. Dan dalam kitab-kitab yang diturunkan ada nama Nabi yang terakhir. Tapi kan mereka tidak beriman. Sehingga kata Nabi Muhammad, kami pantas memuliakan Nabi Musa daripada ente. Jadi jemaah sekalian, ini salah satu kelebihan bulan Ramadan. Puasa paling utama setelah puasa Ramadan. Nah, dalam hadis Muslim, hadisnya sahih,
Rasulullah SAW ditanya, Abdul Siyam Rasulullah, mana puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan? Beliau menjawab, Abdul Siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan itu adalah puasa Muharram. Ya, Abdul Sholat ba'da Ramadan salat Lail. Di dua di sini dalam hadis, puasa yang paling utama setelah Ramadan disebutkan puasa Asyura. Kemudian sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam, sholat tahajud. Nah, jangan sekalian, kita jangan sampai kelewat Asyura. Karena disebutkan puasa yang paling utama setelah Ramadan puasa Asyura. Hadisnya sahih kalau saya permukakan. Hanya di sini hadis masih umum, sehingga banyak orang mengatakan yang paling bagus dari awal karena bulan Haram. Dan memang dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Nabi itu paling banyak puasa selain Ramadan itu puasa Haram. Sering. Ya, memang banyak. Pertama kalau kita hitung Senin Kamis ya, Senin Kamisnya udah berapa? Kalau 4 kali 2 berarti 8 ini. Tambah lagi nanti puasa 3 hari setiap bulan berapa? Tambah lagi bulan Muharram banyak sekali. Ya. Nah, jangan sampai kita lakukan sekalian puasa Asyura itu karena pahalanya luar biasa. Fakta ahlul ilmi fi maqbul hadis. Para ulama ahli ilmu terjadi perdebatan tentang hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini menunjukkan umum. Jadi afdhalus siyam ba'da Ramadan puasa Muharram. Puasa pertama setelah Ramadan itu adalah puasa Muharram. Nah, pertanyaan apakah semuanya atau sebagiannya? Itu kemudian terjadi perdebatan. Hal yang dulu hadis ada siyam syahri kamilan dan aktsar. Apakah hadis ini menunjukkan mana keseluruhan bulan Muharram? Apakahnya cukup ya sebagian saja? Ya kalau kita tadi menyebutkan itu puasa sunnah kan sudah 8 Pak ya. Senin Kamis sudah 8 tuh. Terus ditambah lagi 3 udah 11 ya. Kemudian ditambah lagi Asyura. Asyura itu kan sesungguhnya 2 Pak. Nanti itu hadisnya. Udah berapa? 11 tambah 2 jadi 13 ya. Artinya kalau hitungan sebulan 30 hari berarti memang lebih banyak. Makanya disebutkan dalam hadis, saya tidak melihat Nabi pada banyak puasa kecuali bulan Muharram. Makanya disebutkan apakah bulan Muharram secara keseluruhan atau sebagiannya saja atau lebih banyak. Waqahul hadis, waqahul hadis katanya, adapun secara sahih hadis itu menunjukkan ya dulu ala faqis dan syahrul Muharram kamilan. Secara umum atau secara sahih hadis itu menunjukkan bahwa ya puasa keseluruhannya gitu. Puasa keseluruhan. Nah, boleh nggak kita puasa seluruhan itu di bulan Muharram? Kalau kita lihat hadis itu boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Cuma kan jadi muncul pertanyaan, kalau puasa saja susah apalagi Ramadan saja susah Pak, banyak proyek-proyek yang dibatalkan. Orang udah SK tanda tangan, gara-gara puasa Ramadan jadi lupa semua. Apalagi di puasa ini, susah kan? Pilih puasa-puasa sunnah katanya ya udah. Cuma kita melihat bahwa sahih hadis kalau ditanya apakah keseluruhan? Iya, memang sahih hadis menyebutkan afdal puasa paling afdal adalah bulan Muharram setelah Ramadan itu. Menyebutkan Muharram berarti Muharram itu dari tanggal 1 sampai selesai. Ya, cuman apakah 2, 3, 4 kita lihat banyak hadisnya, kita harus pelajari hadis. Wa hamna ba'dul ulama ala tarjih fil akhbar min siyam fi syahr Muharram li la sawmi kulli. Jadi para ulama telah mengambil beberapa kesimpulan sebagiannya bahwa itu sesungguhnya adalah target semangat saja. Jadi membuat ya kita tentu lebih bagus katanya kalau puasa banyak di bulan Muharram itu. Ya. Kalau Aisyah radhiyallahu anha
ma ra'itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahri qadrun illa Allah. Ini salah satu dalil menunjukkan bahwa aku kata Siti nggak pernah melihat puasa sebulan penuh sempurna selesai kecuali di bulan Ramadan. Ini menunjukkan salah satu dalil menunjukkan bahwa ya kita tentu tidak puasa sebulan penuh di bulan Haram. Definisi tadi mengatakan karena secara sahih menyebutkan Haram. Hadis tadi itu kemudian memutus definisi terjemahan bahwa mengatakan ya harusnya sebulan penuh nggak bisa. Kenapa? Hadis Nabi dari setiap hadis Aisyah mengatakan bahwa aku nggak pernah melihat Nabi menunjukkan puasanya kecuali di bulan Ramadan sebulan penuh. Wa ma ra'aitu fi syahri aktsar minhu siyam fi Sya'ban. Ini juga aku nggak pernah melihat lagi selain bulan Sya'ban. Aku nggak pernah melihat Nabi puasa paling banyak kecuali di bulan Sya'ban. Jadi tidak pernah sempurna puasa selama sebulan penuh kecuali di Ramadan, dan tidak pernah saya melihat Nabi itu puasa paling banyak puasa-puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Nah, jadi bagaimana maksudnya? Saya ulangi ya, bahwa dalam hadis ini kata Siti Aisyah, aku nggak pernah melihat Nabi puasanya sebulan penuh sempurna selesai kecuali di bulan Ramadan. Berarti kita tidak usah puasa bulan Haram penuh, karena Nabi tidak pernah melakukan itu. Yang kedua, hadisnya mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi puasa sunnah paling banyak kecuali di bulan Sya'ban. Berarti di bulan Sya'ban itu Nabi paling banyak puasanya. Muharram berarti cukup tadi Pak. Misalnya Senin Kamis dan 8, kemudian tambah 3 hari setiap bulan, namanya puasa ya kemudian ya. Kemudian tambah lagi Asyura 2 hari. Kok bisa Pak Asyura 2 hari nanti ketuhannya? Oke. Nah ini ada perdebatan di bawah. Sebagian ulama mengatakan Inna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dzakarat ma ra'aitu huna. Dia mengatakan ini susahnya karena Aisyah mengatakan aku nggak pernah melihat. Ya wajar lah kalau puasa itu kita tentu lebih dekat kepada istri Nabi. Kenapa? Karena puasa itu kan Nabi sahur, kemudian baru malam hari, kemudian apa lagi? Suka berbicara, ada makanan enggak? Itu ketahuan itu. Jadi banyak kan hadis-hadis tentang puasa sunnah itu dari isi Nabi yang dibayangkan. Kenapa? Karena kehidupan itu adalah amalan-amalan pribadi yang kemudian disebutkan oleh isi Rasulullah. Berpuasa Asyura pada hari ke-10 ini dalilnya ya. Jadi hadis Tirmizi. Ibnu Abbas qala amara Rasul sallallahu alaihi wasallam bisawmi Asyura yaumul Asyir. Nabi SAW memerintahkan kita. Nabi memerintahkan puasa Asyura itu hari ke-10 ya iya kan. Asyura kan hari ke-10. Tapi kemudian dalam hadis ini hari Asyura itu adalah hari orang Yahudi Nasrani. Jadi dua ya. Anak Musa radhiyallahu anhu qala kana yaum Asyura ta'uddu al-yahud ida. Qala Nabi sallallahu wasumuhu antum. Ini hari Asyura telah dijadikan oleh orang-orang Yahudi sebagai hari raya mereka. Maka Nabi sallallahu bersabda, berpuasalah kalian pada hari itu. Hadis ini Bukhari. Hadis Bukhari di sini bahwa memang puasa Asyura itu pernah diwajibkan. Jadi ada 3 kebiasaan para sahabat ketika itu, kemudian ada juga beberapa puasa yang sudah diwajibkan sebelum puasa Ramadan. Jadi salah satu di antaranya adalah puasa Asyura, itu pernah diwajibkannya. Perintah tidak puasa seperti orang Yahudi. Nah ini hadis amat, tentu hadis di atas saling melengkapi dengan bagian saling melengkapi. Ibnu Abbas qala Rasul sallallahu alaihi wasallam sumu yaum Asyura wa khalifu fihi yahud sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman. Nah ini hadisnya juga masuk umum ini sama. Rasul SAW bersabda, berpuasalah kalian pada hari Asyura
Dan bedailah kaum Yahudi, maka berpuasalah 1 hari sebelum atau sesudahnya. Berarti karena dia tanggal 10, berarti perintah dalam hadis ini puasa sebelum, berarti tanggal 9, atau puasa sesudahnya berarti tanggal 11. Tapi hadis dari Ahmad ini adalah hadis lemah, tidak kuat. Kalau begitu dipakai nggak Pak Ustaz? Kita mungkin tidak memperdebatkan kebenarannya karena hadis ini baik, tetapi kita memakai untuk menerjemahkan maksudnya. Nah, bedai bagaimana sih Pak Ustaz membedakan orang Yahudi? Nah, berarti puasa sebelum atau sesudahnya itu ada dalilnya. Nah, hadis yang paling kuat ternyata hadis riwayat Muslim ini. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW berpuasa kata Ibn Abbas pada hari Asyura dan juga memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, itu adalah hari yang sangat dikagumkan oleh Yahudi dan Nasrani." Itu puasa Asyura, ternyata hari Asyura itu adalah harinya orang Yahudi dan Nasrani. Apa perayaan-perayaan mereka? Banyak sekali perayaan. Di antaranya ya saking mereka untuk Idan, namanya Id di mana? Kan di atas ada sultan ini. Ini nomor 3 ini disebutkan ta'awudul Yahud Idan, dijadikan oleh orang Yahudi sebagai hari Id. Kalau hari kita kan ada Idul Adha, Idul Fitri. Kalau orang Yahudi yang Nasrani ini tanggal 10 Asyura itu adalah hari raya mereka. Jadi namanya hari raya yang itu kita Pak. Gimana? Ada petasannya, boleh Pak? Makan-makannya, tupaknya, ada lontongnya, boleh Pak? Ada trompetnya, ada semua Pak. Milik kita. Ini. Jadi yang trompet pakai perayaan itu sebenarnya kalau ada orang mengatakan itu ada pawai-pawainya, itu ada Pak, sudah dilakukan oleh dunia Islam. Jadi kalau ada orang kemudian mengatakan bahasa kasar ini adalah amalan orang Yahudi dan Nasrani, boleh diikuti, bukan umat Islam. Benar Pak, itu benar, kita harus mengakui itu bahwa memang apa yang kita lakukan selama ini buat pawai obor, pawai apa lagi dalam rangka merayakan tahun baru, sebenarnya itu yang sudah dilakukan oleh umat Yahudi dan Islam. Hanya pertanyaannya, boleh nggak kita umat Islam begitu? Apakah masuk hukum haram? Ternyata ya tidak bisa sama sekali kita mengatakan itu haram. Jadi kita bisa masukkan itu dalam bid'ah, nggak bisa. Kenapa? Karena definisi bid'ah itu beda. Bid'ah itu menambah-nambah di dalam sholat. Itu bid'ah. Di luar sholat, ya enggak bisa disebut bid'ah. Jadi kalau ada orang Assalamualaikum, selamat malam, itu bid'ah kan? Enggak, kenapa? Itu udah selesai sholat. Dia mau sholat di orang, mau tiduran, baca WA, begitu. Pulang, mau tiduran, nggak bisa disebut bid'ah. Kenapa? Karena sholat sudah selesai. Gitu. Jadi jangan sampai ada bid'ah. Enggak, sering bangun, bisa lama. Saya sering memakai itu. Orang Assalamualaikum, ya zikir. Sama udah apa tadi? Udah digituin. Apa ujungnya bid'ah? Padahal itu enggak bid'ah, itu sholat sudah selesai Pak. Dia mau salaman monggo. Bahkan aku mengatakan kalau mau salaman ya sebelum sholat. Ya nggak masalah, nggak masalah. Karena mau salaman itu di mana saja kan Pak? Kapan saja, mana ada orang salaman dalam sholat? Jadi salaman itu bebas di mana saja, dengan siapa saja kecuali yang bukan hal kita. Jadi jangan sampai mendefinisikan sesuatu yang tidak bid'ah menjadi bid'ah. Ini sudah saya lihat kawan-kawan. Itu kan Nabi tidak pernah lakukan. Ya iyalah. Jadi orang kalau sekedar salam tiduran tidak dulu.
Ya enggak lah, itu kan sholat sudah selesai. Dalam sholat itu kok kalau saya minta tahiyat dulu, tahiyat, tangannya kan cuma ada dua kalau tahiyat itu, satu diam, satu bergerak, geraknya ke bawah atas. Kalau ente muter-muter ini, hanya bid'ah namanya. Karena nama-nama dalam sholat, di dalam rangkaian sholat itu nggak boleh kita menambah kecuali sudah jelas dari sana bahwa Nabi melakukan, kita lakukan. Jika kita berbuat sesuatu yang Nabi lakukan, masuk ke bid'ah. Dan masih banyak teman sekalian hal-hal yang bid'ah di dalam sholat dilakukan dianggap itu sebagai sunnah, padahal enggak. Itu ya. Nanti kita akan bahas kapan-kapan. Jadi kalau itu merayakan tahun baru, yang boleh itu kan bentuk kesenangan indah. Iya Pak. Bentuk kesenangan cuma tidak boleh berlebihan. Apakah orang memakai trompet, nium-nium pakai petasan itu mencontoh orang Yahudi? Ya enggak apa. Kalau itu dibid'ahkan, kita juga masuk semua untuk Yahudi jadinya. Karena dalam baju kita ini ada baju kaos tulisan Obama bid'ah jadinya. Mengikuti orang Yahudi pakai jeans aman jadinya. Jadi nggak bisa begitu. Jadi nggak bisa dimasukin dalil masa terhadap kaumin bahwa min bukan siapa menyerupai suatu kaum maka dia bagian darinya. Tapi nggak bisa petasan dimasukkan di situ. Itu tasawuf itu di bidang akidah. Akidahnya dia kalau sama berarti sama dia kan gitu. Nggak bisa pakai giliran pakai jeans di sholatnya batal. Kenapa? Contoh orang Yahudi, contoh orang kafir. Ya enggak apa. Ada enggak syarat-syarat sholat batal pakai jeans? Ya enggak ada. Kalau begitu jangan dibuat definisi baru. Dan saya sering nggak pernah itu melihat orang pakai jeans kata Ustaz sholatnya batal. Jadi kok bisa ente mengatakan orang pakai jeans sholatnya batal? Katanya mencontoh orang Yahudi. Loh, ya nggak bisa Pak. Tidak ada syarat-syarat sholat batal itu pakai jeans. Sholatnya batal itu jika ente keluar sadilai ini sesuatu dari dua jalan itu, mau pipis atau mau kemudian bergerak berlebih yang tidak dibutuhkan. Gimana maksudnya Ustaz? Jadi itu ya bergerak lebih tapi tidak membatalkan sholat itu kalau ularnya lewat kita tetap diam aja kalau ular lewat. Ya udah kita dicakap pasti Pak. Perintah Nabi bunuh dulu lah itu kalau ente sambung sholatnya ente. Kalau bunuh ular bagaimana? Hitungan gerak 1, 2, ya enggak ularnya udah lari. Sama dengan orang bergerak sok depan kosong. Ya, kalau orang hitung tidak boleh lebih dari 3 kali gerak, hitung dia 1, 2, ya batal hitung. Padahal jalan aja nggak pakai hitungan, jalan aja. Karena itu perbuatan yang memang diizinkan. Masa itu melompat gitu. Iya, jadi kalau sholat di depan, ya usah itu jalan aja biasa. Bahkan di sini kalau belum jauh kita bisa narik, tapi dengan syarat dia dulu ini narik siapa, dan sampai dengan apa lu? Jadi kacau dalam sholat. Apa sih? Masa kita beda mas? Sholat batal. Karena melakukan sholat itu kan lebih perintah. Oke, sekarang jadi jangan sampai kita mengatakan orang yang power katakan itu bid'ah. Nggak ada hubungannya orang merayakan tahun baru. Cuma jangan berlebihan. Di situ ada orang sakit di sebelah petasan di sini, itu nggak boleh. Orang sakit, kemudian membuat tumpeng apa itu dan sebagainya. Coba ada dibuat contoh-contoh. Cuma sekalian, jadi ternyata Nabi memerintahkan untuk bedailah. Kita sahabat ya Rasulullah, itu harinya orang Yahudi Nasrani itu. Itu namanya sahabat itu kemudian ya, seperti apa ya? Rasulullah kok ente izinkan itu kan orang Yahudi Nasrani itu udah kalau begitu.
tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9. Jadi hadis yang Ahmad, riwayat Ahmad, bedailah Yahudi yang sering berpuasa itu, apakah boleh sebelumnya atau setelahnya, boleh tanggal 9 atau boleh tanggal 10, tanggal 11. Nah hadis ini Muslim lebih kuat. Udah, berarti dimaksud itu adalah tanggal 9. Ustaz, kalau ada tanggal 11 gimana? Ya sebenarnya nggak masalah, cuma kan sunnahnya tanggal 9. Jadi kalau ada gimana Pak Ustaz? Saya ini biasanya 1 hari, ya nggak apa-apa Pak, itu puasa sunnah. Jangan pula dibilang, nggak boleh, nggak sah. Ya jangan. Kalau nggak sah berarti hukumnya wajib Pak. Puasa Asyura itu hukumnya sunnah. Puasa sehari-hari alhamdulillah tidak apa. Karena Ustaz, saya sehari-hari syukur. Sama dengan orang jamaah ke masjid Pak. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya jamaah aja alhamdulillah. Lu jamaah ke alhamdulillah. Jamaah itu hukumnya wajib, jangan pakai alhamdulillah. Nah kalau hubungan dengan saya, jadi jamaah sekalian, puasa itu disuruh beda. Berarti kita puasanya hadis jelas adalah tanggal 9 dan berapa ini. Ya, cuman kalau kita sudah kelewat, enggak masalah. Udah kelewat nih, nggak usah puasanya. Ya sayang Pak jadinya. Kalau memang tanggal 9-nya kelewat, ya tetap puasa aja tanggal 10. Gitu ya. Yang paling bagus dalam hadis ini menyebutkan tanggal 9, 10. Hadisnya kuat menurut sekalian. Nah, cuma apakah Nabi pernah melakukan? Tidak. Nabi tidak sempat melakukannya. Boleh nggak mengamalkan sesuatu yang Nabi pernah lakukan? Ya boleh, karena ada dalam perintah. Jadi Nabi pernah memerintahkan tapi tidak sempat melakukan. Kemudian diterjemahkan oleh sahabat melakukannya. Jadi termasuk sunnah. Insya Allah tahun depan kita akan puasa tanggal 9. Hanya 9 siapa? Insya Allah tidak ada perbuatan ya. Kita sama insya Allah. Nah, keutamaannya apa? Makanya umat Islam itu masya Allah akan masuk surga luar biasa. Kemarin kita puasa, kata Nabi barang siapa puasa Ramadan kemudian ikut lagi 6 hari sama dengan puasa setahun. Belum sampai setahun kita ketemu puasa apa kemarin Pak? Puasa Arafah. Puasa Arafah itu menghapuskan setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Belum nyampe setahun Pak. Sebulan pun nyampe, dapat lagi Asyura. Masya Allah. Apa kata Nabi sini? Puasa Asyura menghapus kesalahan tahun yang lalu. Kalau dosa besar udah nggak ada Pak. Udah dihapus kan? Dihapus lagi belum nyampe setahun Masya Allah. Kalau gitu gimana Ustaz? Boleh nggak membuat dosa? Wah ini kan kacau ya. Aku berharap kata Nabi kepada Allah bahwa puasa pada hari Asyura dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi darinya jelas. Puasa setahun yang lalu telah lewat. Ya. Cuma ada beberapa hadis menyebutkan tidak baru kebaik selagi ia menjauhi dosa-dosa besar. Kalau ia tidak menjauhi dosa-dosa besar, maka nggak akan ada gunanya. Puasanya nggak ada gunanya, bahkan sholat itu nggak akan ada gunanya. Nah, kalau begitu Ustaz, dosa besar itu apa saja? Perlu kita pelajari. Itu namanya dalam ilmu tauhid atau akidah. Nah, saya pernah baca buku saya lupa namanya. Ada 77 dosa besar. Kita kan tahu dosa besar apa? Menyebab tubuh. Enggak, masih ada lagi lain sebenarnya. Kita harus pelajari jangan sampai jangan kita masuk tuh dalam bab 77 itu. Kita kan santai aja lah, saya enggak. Padahal bisa jadi kita masuk ke situ. Kapan kita tahunya kalau kita pelajari? Kita pelajari 77 dosa besar. Jadi sekalian, ya kenapa saya ikutkan hadis ini dengan keutamaan dan pahala dan dosa besar? Karena ini sekalian amal jahiliyah ini. Selagi ia tidak menjauhi, selagi ia mau menjauhi dosa-dosa besar. Ini yang kebiasaan kita Pak, yang sangat berbahaya. Ini bisa katakan tadi. Ini kan amal jahiliyah. Ini apa yang terjadi Pak? Kalau hanya sekedar merayakan itu masalah, tapi di situ ada unsur akidah dan keyakinan. Apa itu Pak misalnya?
Memandikan apa? Nah, memandikan keris. Nah, orang yang tidak mandi, bisa dimandiin. Kasih minyak wangi, dimandiin keris. Ini sirik nggak? Sirik ini. Cuma kita kan nggak bisa kemudian ngomong sembarangan karena situ banyak dia juga. Jadi sudah sahabat. Ketika kita ngomong begini, nah itu kan kita beda masa Pak Ustaz. Dan itu kita jangan terlalu radikal. Ini kan kita budaya. Kalau budaya nggak masalah Pak, tapi budaya kalau hati keris itu bahaya. Apa itu tujuan mandi keris? Kalau ditanya Pak, tujuan apa mandikan keris? Apa memandikan keris itu bagian daripada apa namanya? Tradisi? Budaya itu apa itu? Beda kan? Kok kerisnya harus dimandiin? Pakai minyak wangi. Orangnya aja gak pakai minyak wangi, padahal dia sudah pakai minyak wangi itu orangnya. Jadi dimandiin keris. Berarti dengan demikian ada sesuatu di dalam keris itu. Bukan kerisnya Pak, di dalam hatinya itu ada sesuatu yang dia meyakini bahwa keris ini memiliki kekuatan yang kemudian didefinisikan dengan jimat, dengan cincin. Itu kalau cincinnya seperti cincin biasa, nggak masalah. Tapi kalau cincinnya, insya Allah pakai cincin dalam waktu 2 bulan maka saya akan naik haji. Dengan cincin angkat Pak bos atasan saya akan tunduk kepada saya. Dengan cincin ini ketika saya berbicara, mama pada terdiam. Sisi kiri nggak? Sini. Orang bisa terdiam juga Pak. Kalau kita berbicara dengan saat cincinnya tebal, ada 5 sih, dan sedikit-sedikit begini. Nah itu orang terdiam, bukan terjadi omongan, lihat orang itu kayak gini. Ya. Emas lagi, letak emas nggak boleh dipakai laki-laki. Nah ini lagi jam sekalian. Saya sengaja ingin foto ini bahwa ini ada gitu. Nah hukumnya apa? Kalau hanya merayakan bahwa ini tahun baru Islam, nggak masalah. Tapi kalau ada unsur akidah keyakinan di situ, misalnya dengan apa membawa makanan tumpung lemparin ke laut. Orang pandemi banyak yang susah cari makan, ini lemparin ke laut. Dianjurkan ke laut, saya makan siapa? Apa maksudnya membawa makanan lemparin ke laut? Maksudnya apa? Untuk beri makan ikan mustahil masalah. Tapi kalau bawa itu kan supaya ini nanti nggak marah, penunggu laut yang marah, yang penunggu laut siapa? Pantai ikan. Jadi pantai selatan itu kemudian terkenal dengan Nyero Kidul. Padahal belum pernah ada sejarah, kecuali hanya memang dongeng dan juga mimpi yang pernah ketemu dengan Nyero Kidul. Kalau Ustaz saya ngomong Nyero itu bukan Nyero itu bukan di pantai selatan, tapi ada di sini. Ada di sini katanya. Nyero Kidul di sini. Nah, ternyata penelitian benar Pak. Di pantai selatan itu bukan Nyero Kidul yang salah. Ombaknya itu kan kencang Pak, jelas. Di bawah itu ada arus yang berlawanan dengan ombak ke atas, arus di sini. Jadi ketika kita lewat bawah ini, ya udah keputar sama arus. Yang salah Nyero Kidul. Kejam benar-benar. Jadi setelah tubing kan sudah ada penelitian Pak mengatakan itu. Ternyata arusnya sangat kencang. Jadi ketika ombak hembas kita kan keikat ke bawah biasanya Pak. Ya ketarik ke bawah, diputar sama ini. Jadi orang itu kalau hilang bukan ke sana larinya, kenapa? Karena diputar sama ombaknya Pak. Arus itu luar biasa. Ya kalau percaya, coba sekali-sekali. Benar nggak ya Pak? Benar nggak ini? Ya sebelum nyampe kita ke sana, bisa jadi kita udah mati duluan Pak. Kalau menyembah kenapa? Pertama kita udah tahu bahwa itu sangat. Ini bahaya banget nih, coba. Pasti udah kita duluan Pak. Karena ada terlalu banyak nyawa yang mati. Apalagi pakai baju hijau ya. Orang yang pasti mati. Jadi Nyero Kidul luar biasa.
Padahal nggak ada Pak yang itu. Adanya di sinetron. Jadi kita percaya nyolong itu sama dengan korban sinetron. Nah itu masalah tradisi-tradisi jahiliyah yang mungkin sebagiannya boleh saja, tapi kalau dia kemudian sesungguhnya nggak boleh. Boleh makan, hubungan dan lain sebagainya, apalagi berumah. Wah, kenapa kan dibuat lebih bagus aja seperti kita ibadah aja. Ada makan di depan masjid, makan bersama, kan gitu. Daripada diarak-arak di jalan, udah buat orang macet. Kalau macet di jalan siapa yang salahin? Ini umat Islam ini. Ini bisa umat Islam. Ini orang Islam yang udah tahu macet, tambah lagi. Pawai ini. Dan pawai kenapa harus ke jalan-jalan? Muter aja di komplek. Tujuannya apa? Kalau Idul Adha kan jelas takbirannya Pak. Allahu Akbar, Allah. Itu sunnah muter. Nah kalau pawai itu apa takbirannya saya mungkin. Tapi begitu boleh Ustaz, ya selama itu Pak DKM, Pak RW, PRW setuju dan tidak berlebihan, tidak masalah. Karena itu bentuk rasa semangat cinta kepada tahun Islam. Hanya masalahnya giliran tahun baru banyak yang ikut Pak. Giliran sholat subuh, ketiduran. Nah ini yang tidak bagus Pak. Oke teman sekalian, itu beberapa hal yang saya sampaikan. Ada pertanyaan umum? Alhamdulillah ya. Oke teman sekalian, semoga Allah SWT memberikan kepahaman kepada kita, memberikan ilmu serta memberikan besar nama yang akan menyampaikan dari Allah. Mohon dimaafkan semua kekurangannya. Mari kita tutup dengan waktu para masjid. Subhanallah, alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.